Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Dan di video kali ini untuk menutup pembahasan mengenai kemarin ya, kondisi ekonomi selama Ramadan, selama puasa, hingga Lebaran dan lain-lain. Ada 8 data ekonomi yang kita perlu tahu. Itu sebenarnya ini adalah hasil rekapan dari kuartal 1 2025. Dan walaupun kita selama ini mendengar, wah kondisi ekonomi jelek dan segala macam, tapi ada beberapa sebenarnya juga yang masih terbilang cukup lumayan stabil. Apa aja itu? Jadi yang pertama itu suku bunga ditahan. Jadi Jerome Powell dari The Fed itu mengumumkan suku bunga tetap di level 4,25% hingga 4,5%. Sejalan dengan Bank Indonesia yang juga menahan suku bunga di level 5,75%. Impactnya ke market apa? Hampir nggak ada. Kenapa? Karena market sudah memperkirakan sebelumnya bahwa suku bunga akan tetap. Jadi kalau ditanya bagus atau enggak, ya sentimennya cenderung netral. Jadi buat yang belum tahu, pergerakan suku bunga itu berbanding terbalik dengan harga saham. Jadi turunnya suku bunga tuh bikin harga saham naik dan sebaliknya. Saat suku bunga naik, harga saham turun. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Karena dibandingin juga dengan ekspektasi analis dan juga tadi ekspektasi pasarnya seperti apa. Lalu kalau suku bunga ini harapan turun, ternyata tetap, maka harga saham akan turun. Atau sebaliknya, perkiraan suku bunga naik, ternyata tetap, ya malah harga saham juga turun. Jadi kalau suku bunga diperkirakan turun tetap, ternyata naik, ya harga saham naik. Jadi emang efeknya itu rada kontradiktif ya gitu ya teman-teman. Lalu faktor yang kedua, kondisi ekonomi yang kedua. Tadi kan yang pertama suku bunga tetap. Yang kedua, defisit APBN dalam 2 bulan pertama. Di 2 bulan pertama 2025, Indonesia mencatat defisit anggaran sebesar 31,2 triliun rupiah atau sekitar 0,13% dari PDB, pendapatan domestik bruto. Ini artinya pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatannya. Tahun lalu, di periode yang sama, Indonesia malah mencatat surplus sekitar 26 triliun rupiah. Defisit ini terjadi karena penurunan penerimaan pajak, terutama akibat harga komoditas yang lebih rendah dan perubahan metode pengumpulan pajak alias Cortex. Artinya gimana? Defisit APBN ini itu bisa dianggap tidak bagus atau jelek lah dalam jangka pendek, karena menunjukkan bahwa pengeluaran negara lebih besar dari pendapatannya, ibarat kata ya tadi lebih besar pasak daripada tiang. Ini bisa menyebabkan utang bertambah atau pengurangan belanja untuk menutupi kekurangan dana, makanya kemarin sempat ada efisiensi. Jadi kesimpulannya, defisit ini menandakan tantangan besar bagi ekonomi Indonesia. Negara harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan agar bisa mengurangi defisit dan menjaga kestabilan ekonomi jangka panjang. Lalu kemarin itu ini adalah salah satu yang mengagetkan. Di sini saya review secara singkatnya aja, nanti mungkin lebih dalamnya di video-video berikutnya. Jadi rumor mundurnya Bu Sri Mulyani itu sempat bikin Bursa Efek Indonesia trading halt minus 5%. Kenapa Ibu Sri Mulyani begitu penting buat investor besar? Karena Bu Sri Mulyani memiliki rekam jejak yang terbukti. Kebijaksanaannya membuat beliau dinilai dapat menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, tetap dipercaya oleh investor global di tengah ketidakpastian global dan nasional dengan pemerintahan yang baru. Meski isu tersebut dibantah, banyak yang mengandalkan beliau untuk menjaga kepercayaan pasar. Lalu ada juga pelemahan rupiah. Nah ini mungkin nanti juga akan saya bikin video terpisah yang membahasnya lebih dalam. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan sejak 25 September 2024, bahkan berlanjut hingga mencapai titik terendah di 16.589 per dolar AS pada 28 Februari 2025. Dan buat yang teman-teman ini masih update sampai setelah Lebaran nih, awal April kemarin, itu bahkan sempat nyentuh 17.000 rupiah teman-teman. Faktor global seperti perang dagang, krisis keuangan, penurunan harga komoditas global yang diandalkan Indonesia turut memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Tapi kondisi dalam negeri masih banyak ketidakpastian sempat membuat rupiah kemarin melemah di kala mata uang negara lain menguat. Nah, ini tuh juga masih berhubungan dengan nantinya penerapan tarif dari Donald Trump ya, dari Amerika. Nah, ini juga mungkin akan saya update lagi di video-video berikutnya pada saat datanya sudah terkumpul ya, sudah fix, sudah pasti sikap Indonesia gimana, baru nanti saya mungkin sampaikan juga di video tentang tadi tarif tersebut. Lalu, nah ini ada mulai positif nih. Positifnya adalah data PMI Manufaktur Indonesia lagi tren naik. Jadi sejak level terendahnya di Agustus 2024 di angka 48,9,
waktu itu sangat terkontraksi, namun bulan demi bulan terus naik. Yang sekarang itu di angka 53,6, yang artinya sedang ekspansi. Bahkan data PMI Manufaktur Indonesia sudah ekspansif di atas 50 sejak Desember 2024. Level ini adalah yang tertinggi dalam 11 bulan terakhir. Data ini mencerminkan optimisme dan peningkatan aktivitas industri manufaktur di Indonesia meski diberita banyak PHK. Jadi waktu April 2024, waktu pemilu lah, setelah pemilu, Februari, Maret itu turun, begitu Oktober setelah dilantik itu naik lagi. Nah, sampai sekarang. Terus ada lagi berita positif, tingkat penyaluran kredit naik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pada Januari 2025 pertumbuhan kredit mencapai 10,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan meningkat 5% pada periode yang sama. Data ini menunjukkan kinerja positif sektor perbankan di Indonesia pada awal tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian mulai bergerak merangkak naik. Lalu, lelang SUN, surat utang negara itu laris manis. Jadi incoming bidnya tergolong sangat baik di angka 61,75 triliun rupiah atau sekitar 2,38 kali lipat dari targetnya, di mana targetnya adalah 26 triliun rupiah. Dan dari investor asing mencapai 13,95 triliun rupiah atau sekitar 22,59%-nya. Jadi tingkat yieldnya sama dengan secondary market sehingga pemerintah tidak perlu memberikan premium, sehingga ini menunjukkan kepercayaan investor asing pada Indonesia. Jadi kemarin walaupun kita tahu saham sedang jatuh, tapi mereka itu sebenarnya sedang melakukan pengalihan aset. Selain ke yang kemarin harganya sangat naik drastis seperti emas, ini juga ke obligasi atau surat utang negara. Dan ya tadi saya bilang, seperti yang tadi saya bilang, bahwa sebenarnya itu masih ada secerca harapan, terutama dari sentimen asing yang masih percaya Indonesia. Karena memang mereka sebenarnya masih berinvestasi, cuman mungkin mindahin doang dari investasi yang berisiko lebih tinggi ke investasi yang berisiko lebih rendah. Misalnya tadi dari saham ke obligasi. Mungkin terus karena kemarin juga bulan pajak ya teman-teman, Maret ke April ini adalah 2 bulan pajak. Penerimaan pajak negara 17 hari Maret 2025 itu naik. Jadi Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa penerimaan pajak negara dari tanggal 1 hingga 17 Maret 2025 naik dari negatif minus 3,8% di Februari menjadi plus 6,6% di Maret pada 17 hari pertama. Data ini bisa menjadi sentimen positif buat pasar dan masyarakat yang sebelumnya khawatir terhadap penurunan penerimaan negara pada awal tahun. Jadi nggak semuanya jelek, meskipun market emang lagi sangat bearish ya, lagi merah banget, lagi turun banget. Tapi ada beberapa data yang tadi positif, yaitu dari data PMI manufaktur dan juga tadi dari investasi yang sebenarnya realokasi aja, bukan benar-benar hilang. Atau mungkin ada beberapa insight baru juga mungkin yang teman-teman tahu, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini, dan mulai setelah video ini saya kembali akan membahas hal-hal yang sifatnya lebih general ya. Kalau kemarin kan topikal sekali ya tentang Ramadan dan Lebaran. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.